Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul 4 musuh orang beriman, Pak Kiai. Iya. Yang akan dijelaskan oleh beliau, kepadanya saya persilakan. Kita hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya musuh, Pak Ustadz. Ya, musuh itu ada di mana-mana. Terutama musuh kita yang untuk menghancurkan keimanan kita. Itu yang paling kita takutkan. Karena iman itu merupakan nikmat yang besar. Jadi ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, isinya mak di sini adalah nikmat. Yang intinya iman. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah ma segala sesuatu biqaumin yang ada di dalam kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka itu mau merubah ma bi anfusihim, segala apa yang ada di dalam dirinya. Nah, manusia itu menjadi baik karena iman, Ustaz. Karena iman. Iya. Makanya iman ini musuhnya banyak. Yang punya iman namanya mukmin itu minimal ada 4 musuh. Di dalam Al-Hadits riwayat Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah menjelaskan lil mu'mini arba'atu a'dain. Lil mu'mini, bagi orang yang beriman, arba'atu a'dain, ada 4 musuh. Siapa? Mu'minun yahsudu. 1, orang yang sama-sama mukminnya yahsudu tapi dengki kepadanya. Nah, itu kan paling sulit. Sama-sama mukminnya, sama-sama orang beriman, tahu penerapan iman tapi dengki kepada sesama mukmin. Ini yang Masya Allah. Ini kan berarti setan luar biasa. Setan sangat luar biasa. Makanya musuh mukmin yang sama-sama mukmin ini sulit dihadapi. Karena apa? Mereka tahu. Mereka tahu sama-sama imannya. Mereka tahu lapangannya. Mereka tahu strateginya, sehingga sulit dihadapi. Hati-hati dengan mukmin yang hasud ini. Hasud ini kan sebetulnya bukan kelakuan mukmin. Nah, kalau ada seorang mukmin yang hasud, ini berarti mestinya sudah keluar dari hasud, sudah keluar dari mukmin. Karena mukmin yang dijelaskan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dari Abi Musa, hadis ini hasan, al-mu'minu, di situ adalah man, barang siapa, sarothu hasanatuhu, sarothu yang menjadikan dia senang, riang, gembira, hasanatuhu, kebaikannya, wasaathu sayyatuhu, dan keburukannya itu menjadikan dia gundah gulana, susah dan sengsara, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Jadi pada hakikatnya orang yang beriman itu kan berarti orang yang baik. Orang yang senang berbuat baik. Lah, hasud itu ketika kita hasud kepada orang berarti kita bukan mukmin lagi. Akan tetapi itu memang penyakit yang ditimbulkan oleh nafsu mulhimah fujur kita, oleh nafsu amarah kita. Ketika kita sudah hasud, sudah menjalankan hasud, berarti sudah amarah. Akan tetapi kalau kita hanya tidak suka kesuksesan orang lain hanya dalam hati, itu masih mulhimah fujur. Nah, itu belum berbahaya. Yang berbahaya kan ketika sudah ada rasa dengki, berusaha menghalang-halangi orang lain supaya tidak mengikuti orang yang kita dengki ini yang berbahaya. Mu'minun yahsudu, ini paling bahaya. Makanya Rasulullah mendahulukan. Yang kedua, wa munafikun yabghuduhu, seorang munafik yang membencinya. Ini juga
sangat sulit dihadapi. Nah, munafik itu kan musuh dalam selimut, Ustaz. Nggih. Apa saja yang ada dalam diri kita itu mereka tahu. Tapi mereka itu nanti keluar dari kita ya kumpul dengan pimpinan-pimpinannya menjelek-jelekan kita. Nah, makanya orang yang kaya ini kan paling sulit dihadapi. Orang munafik itu adalah paling sulit dihadapi, dan itu jelas munafik itu di dalam Al-Qur'an sudah jelas, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik ini ya paling dasar nanti disiksa di kerak neraka. Karena memang kelakuannya kayak gitu. Jadi dua nafsu yang paling sulit dihadapi, mukmin yang punya sifat hasud, munafik yang membencinya. Nah, di depannya kan bagus orang munafik, di depan kita bagus, tapi di belakang kan membenci. Nah, ini bikin ulah. Nah, menghadapi dua musuh ini sangat sulit. Kemudian yang ketiga, wasyaitonun yudillu. Nah, kalau setan yudillu tak dianggap biasa, Ustaz. Enggak sulit, wong memang setan ya dari dulu ya enggak pernah bersatu dengan kita. Kalau toh memang mereka bersatu dengan kita ya ada tujuan supaya kita ikut mereka kan gitu. Nah, ayatnya jelas, inna syaitona kana lil insani aduwwum mubin, kan begitu. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 208 jelas, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, jelas. Jadi ketika membahas setan yang dinisbatkan kepada manusia, berarti nisbat menggolongkan setan dengan manusia sudah musuh, dinisbatkan sebagai musuh, digolongkan, dikategorikan bahwa setan yang memusuhi manusia dengan musuh yang sangat nyata. Ini kan menghadapinya jelas, nggak ragu-ragu, strateginya juga kita paham. Kemudian yang terakhir itu wakafirun yuqatilu. Yang keempat itu adalah seorang kafir yang memerangi kita. Itu pun strateginya kan kita paham. Yang sulit dihadapi tadi, mukminun yahsuduhu, orang yang beriman sama-sama mukminnya tapi dengki. Dan munafikun yabghuduhu, seorang munafik yang membenci. Lah ini yang perlu kita antisipasi. Perlu kita ambil langkah bagaimana? Kita harus hati-hati. Satu, kita sebagai mukmin itu harus hati-hati. Pertama, kita hati-hati sebagai mukmin apa? Kita punya iman. Ya, iman itu artinya percaya. Kita orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada apa yang diturunkan bentuk kitab-kitabnya, sampai ya kita memahami ada 6 rukun iman lah di situ ya. Okay. Ada 6 rukun iman. Yang pertama, kita betul-betul percaya kepada Allah, betul-betul percaya kepada Rasulullah. Karena dengan kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, maka kita akan menjadi orang yang baik. Karena kita menjadi mukmin. Tadi sudah dijelaskan. Mukmin itu adalah orang yang suka berbuat baik di mana-mana. Ketika berbuat satu kejahatan saja itu sudah jadi pusing untuk selama-lamanya. Jadi tanda mukmin yang jelas ya orang yang suka berbuat baik. Makanya saya bikin syair itu, tanda mukmin seneng ati nglakoni apik ning endi nglakoni ala iku dadi salawase susahing ati nglakoni ala iku dadi salawase susahing ati. Sebetulnya syair ini saya membikin syair dari hadis man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyatuhu fa huwa mu'minun. Jadi tanda mukmin itu kan senang berbuat baik di mana-mana. Nah, kecuali mukmin yang kena penyakit hasud. Hasud itu diambil dari lafal hasidun, jamak taksirnya faulun hasudun. Itu orang yang betul-betul banyak hasudnya, banyak dengkinya. Nah, makanya penyakit hasud itu luar biasa, Ustaz.
Penyakit hasud itu intinya tidak ingin orang lain sukses. Tidak lain tidak ingin orang lain sukses. Ini yang disebut hasud. Jadi menginginkan hilangnya nikmat dari yang lain. Itu disebut hasud. Orang yang kena penyakit dengki. Untuk mengantisipasi tadi ya, kita harus betul-betul menjadi mukmin. Nah, ketika kita betul-betul menjadi mukmin, maka di sini harus ada satu langkah lagi. Tadi kan punya iman. Setelah punya iman menjadi mukmin, kita harus punya langkah. Apa langkahnya? Iktiman ilallah. Percaya kepada Allah. Ketika kita sudah menjadi mukmin, kita mempercayakan dirinya kepada Allah, maka di sini langkah-langkah musuh yang seperti apapun tidak akan bisa menembusnya. Karena kita punya benteng Allah. Allah Ta'ala membentengi kita karena kita senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa kita membaca Al-Quran. Yang Al-Quran ini ketika dibaca ya ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura, di surah Al-Isra kan ayat 45. Di situ sudah jelas. Jadi kita untuk mengantisipasi musuh-musuh ini, musuh-musuh mukmin, ya kita sebagai mukmin tadi harus ada iktiman ilallah. Pertama punya langkah iktiman ilallah, mempercayakan dirinya kepada Allah. Ketika kita sudah mempercayakan diri kita kepada Allah, maka kita akan lepas dari sifat syirik. Nah, kita sudah segala sesuatunya mempercayakan diri kita kepada Allah, itu sudah lepas dari sifat syirik. Terjadi syirik itu ketika kita mempercayakan diri kita kepada selain Allah. Itu jadi syirik. Contoh misalkan, kalau saya tidak punya delima merah ini maka saya mati. Nah, ini udah syirik, Ustaz. Karena apa? Mempercayakan kehidupannya kepada delima merah itu. Nah, beda dengan bahasa kayak gini. Kalau saya tidak mendapatkan kekuatan dari Allah, wasilah merah delima merah ini, ya saya mati. Ya beda. Bahasanya kan sudah beda. Nah, ini berarti iktiman ilallah. Yang penting kita ada iktiman ilallah. Dari mukmin ini kan berarti ada yang disebut iman. Ketika ketika kita manusia menjadi mukmin, ya, ketika kita menjadi orang yang beriman dinamakan mukmin. Dan langkah mukmin yang paling bagus adalah iktiman ilallah. Berarti 3 komponen. Iman, mukmin, iktiman ilallah. Lah kalau iktiman ilallah sudah jelas. Ini yang makanya dinamakan takwa mujarradis syirki. Takwa kan ada 3. Ada takwa mujarradis syirki, takwa yang mengosongkan sifat syirik. Apa? Yaitu tadi iktiman ilallah. Nah, kalau sudah kita sebagai orang mukmin kemudian kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, itu sudah menjadi muttaqin namanya, orang yang ahli takwa tingkat kedua. Jadi takwa itu ada takwa mujarradis syirki, yakni kita murni bisa menghilangkan sifat syirik tadi karena ada iktiman ilallah. Kemudian kita setelah itu meningkat menjadi mukmin, muttaqin, yang kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan takwa yang paling tinggi itu kan takwa khawasil khas, yakni tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mukmin yang mempunyai 4 musuh ini kita perlu waspada kepada, bukan hasud ya, bukan suudzon, bukan suudzon, bukan hasud dan bukan apa istilahnya ya, yang jelas suudzon. Kan suudzon dengan waspada kayak tipis bedanya. Kalau kita itu baik sangka kepada orang tapi kita hati-hati, itu tetap kita tidak punya suudzon namanya, karena kita hati-hati. Diperintahkan kan Rasulullah memerintahkan kita supaya kita berhati-hati. Nah, paling tidak kita sudah tahu lapangannya, paling tidak kita sudah tahu oh iya si A dengki kepada kita. Kita tidak perlu cerita banyak. Kita seolah-olah tidak dihasuti oleh si A itu. Kemudian si B sebagai munafik tidak suka kepada kita, ya kita membatasi.
Kemudian setan kita perlu membentengi dengan apa? Banyak ta'awudz, banyak baca Quran, banyak baca doa-doa, banyak baca ruqyah Islamiyah, banyak ruqyah syariah. Kemudian minimal kita banyak baca hikmah kamilah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan wa kafirun yuqatiluhu, menghadapi orang kafir yang memeranginya, ya kita harus dengan keimanan, dengan langkah-langkah yang kita contoh dari Rasulullah SAW. Jadi simpulannya ada 4 musuh bagi orang yang beriman. Pertama, sama-sama mukminnya tapi punya dengki. Itu musuh yang utama. Yang kedua, musuh mukmin yang kedua, ya, musuh mukmin yang pertama tadi sama-sama mukmin tapi punya hasud, ya. Musuh mukmin yang kedua apa? Munafik yang membencinya. Musuh mukmin yang ketiga setan yang menyesatkannya, dan musuh mukmin yang keempat adalah kafir yang memeranginya. Saya kira cukup, Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Demikian penjelasan mengenai tema yang berjudul 4 musuh orang beriman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah, memperindah nafsani dan rohani pada kesempatan yang berikutnya. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.